Hai, selamat malam sahabat RTV. Tahu Iwas kan? Pemuda difabel di Mataram, NTB yang jadi tersangka kasus pelecehan seksual. Nah, ada 5 fakta tentang Iwas nih yang bakal bikin kamu tercengang. Yang kelima, usai ditetapkan jadi tersangka pelecehan seksual, Iwas berlindung di balik keterbatasannya. Ngakunya sih nggak bisa ngelakuin kegiatan sehari-hari, tapi nyatanya si Iwas terbiasa menggunakan kedua kakinya untuk beraktivitas. Buktinya, ada video yang nunjukin dia bisa bawa motor. Selain itu, si Iwas juga jago main musik loh. Keempat, banyak orang yang penasaran gimana caranya si Iwas yang nggak punya lengan bisa melecehkan korbannya. Kalau kata psikolog nih, si Iwas pakai trik manipulasi emosional. Jadi, dia bikin korbannya itu merasa bersalah, takut, kebingungan, dan nggak aman. Dengan begitu, si tersangka bisa ngendaliin korbannya. Ketiga, di cerita awal, si Iwas bilang bahwa korbanlah yang membawa dia ke sebuah homestay. Dia juga bingung karena di tempat itu pakaiannya dilucuti. Dia nggak bisa nolak dan teriak karena malu dalam keadaan telanjang. Tapi belakangan, si Iwas ngasih pengakuan lagi jika apa yang terjadi di homestay atas dasar suka sama suka. Gimana sih, Was? Kok pengakuanmu mencela-mencela gitu? Kedua, pengakuan yang mengejutkan juga datang dari pemilik homestay tempat Iwas meruda paksa korbannya. Katanya sering melihat Iwas bawa wanita berbeda-beda dalam 1 bulan terakhir. Dalam sehari, Iwas bisa bawa 2-3 wanita berbeda ke penginapan. Pengakuan pemilik penginapan ini pun memberatkan Iwas dalam kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial MA. Dan ini dia fakta yang pertama. Iwas sempat mengelak saat ditetapkan jadi tersangka. Dia justru menganggap dirinya adalah korban. Dia mencoba meyakinkan publik dengan keterbatasannya yang nggak punya lengan. Tapi kok malah banyak korban yang bermunculan ya? Bahkan sudah ada 15 orang yang melapor ke Polda NTB sebagai korban Iwas. Nah, itu tadi sahabat 5 fakta Iwas difabel yang terkuak. Hari ini juga sudah dilakukan rekonstruksi. Semoga kasus ini semakin terang benderang ya. Tuh, kalau pelakunya, terduga pelaku masih hitungan ya? Iya. Terduga pelaku ternyata difabel gini, bingung ya komennya apa ya? Gue aja termasuk dari sekian banyak orang yang ketipu juga awalnya tuh. Nggak nyangka kalau si dia itu adalah pelakunya, pelecehan seksual terduga pelakunya tuh, Zra. Nah, semoga nanti kasusnya makin terang benderang, biar jelas gitu ya. Yang penting dan yang harus diperhatikan, kita harus berpihak juga pada korban ya. Oh iya dong. Itu dia, jangan sampai ada kasus yang meresahkan seperti ini lagi. Bener banget. Dan kita kembali lagi di Lensa Indonesia Malam bersama Ezra Dianto. Dan juga teman saya Pramadika Samudra. Nah, tadi tuh emang berita yang bikin gue agak gedek gitu, Zra, sebenarnya, Zra. Nah, ada juga nih yang meresahkan juga dan agak-agak gedek. Apaan tuh? Gudeg. Gudeg sama gedek beda, Zra. Tipis lah. Tapi sama-sama meresahkan kalau nggak bisa dimakan. Nah, ini sama-sama meresahkan nih. Kalau lihat dari gambarnya saja sudah meresahkan. Nanti mungkin bisa dilihat di tayangannya. Dijamin bikin makin resah. Jam segini, tolong dong, jangan cuma foto produser gitu. Masa cuman kirimin kenapa sih? Sekali-sekali ada sini coba. Makanya jadi penasaran nih, Zra, kayak gimana nih? Lihat dulu lah. Oke deh. Ya, lokasinya yang ada di dalam gang pusat jajanan stasiun Gondangdia ternyata nggak membuat warung gudeg Jogja ini sulit dicari karena emang nggak pernah sepi pembeli.
Selain gudeg, warung bernuansa sederhana yang buka sejak tahun 1986 ini juga menjajakan aneka ragam lauk pauk khas sebagai pendamping. Mulai dari olahan nangka muda, sambal krecek, telur pindang, tempe dan tahu bacem, ayam goreng, rendang, hingga opor ayam. Komplit nggak tuh? Kalau biasanya gudeg Jogja terkenal dengan rasa dominan manis di setiap suapan lauknya, gudeg ini justru cenderung gurih dan disesuaikan sama lidah warga Jakarta. Kerennya lagi, warung dengan suasana merakyat begini udah punya sertifikat halal MUI loh. Nggak heran deh kalau pelanggannya datang dari berbagai kalangan, mulai dari pekerja kantoran, food vlogger, artis tanah air, hingga mantan Presiden RI Soeharto dan Megawati loh sahabat. Karena ya emang seenak itu rasanya, sampai ada loh yang datang jauh-jauh demi gudeg ini. Untuk harganya masih ramah di kantong nih sahabat. Seporsi nasi gudeg krecek dan opor telur pindang, sahabat hanya perlu merogoh kocek Rp18.000. Nah, kalau sahabat udah penasaran banget mau coba, langsung aja datang. Tapi mulai jam 7 sampai jam 3 sore ya. Jangan sampai kehabisan. Nah, tadi udah lihat yang gurih-gurih ya. Enak banget tuh, Zra. Apalagi kalau makan malam-malam kayak gini, Zra. Iya kan, resah kan. Kalau cuma ngeliat gambarnya doang ya resah. Kalau nggak nyoba. Kayak lagu tuh, Zra. Kayak lagu tuh. Hah? Resah, rintik hujan. Ini salah satu bagian yang saya juga bingung harus komentar apa. Tapi hujan bikin resah kan? Iya, betul. Hujan ini bikin perasaan jadi tidak menentu, agak-agak galau gitu ya. Nah, oke. Kita ngomong sesuatu yang kalau sudah bikin resah tadi, ini juga sesuatu yang bikin agak malah tambah serem. Kenapa tuh, Zra? Ini ada ular. Ada ular? Ada ular. Dan nggak cuma satu, Pram. Puluhan. Kok bisa gitu, Zra? Nah, dan udah gitu tempatnya bukan di kebun binatang lagi. Pasti di kebun binatang tuh harusnya tuh kalau banyak binatang ini gitu. masalahnya bukan di kebun binatang. Di mana dong? Di rumah warga. Lah, aku bisa. Tuh. Alamak Jang, banyak amat itu anak ular. Biar masih pada bocil gini juga kalau ketemu kan ngeri ya sahabat. Kobra gitu, udah berbisa loh. Jadi para bocil kobra ini ditemuin di halaman rumah kosong Jalan Kahayan Ujung, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat setelah kawasan ini sering diguyur hujan deras. Berarti baru dia nongol pas musim hujan ini doang. Musim hujan ini doang, Bang. Sebelumnya nggak pernah. Sebelumnya nggak ada. Udah laporan ke berapa, Bang? Ke Damkar? Ke sama hari ini 2 kali, berarti udah keempat. Pemilik rumah yang syukurnya nggak tinggal di sini, awalnya kaget nemuin sisa kulit ular pas bebersih halaman.
Dibutuhin waktu sekitar 30 menit buat tim damkar buat ngevakuasi sekitar 35 reptil mematikan ini dengan atribut lengkap dan alat penjepit khusus. Hari ini yang didapat ini anakan kobra yang kami yakin memang sudah menetas. Memang sih di sekitar situ pernah ada ular sanca, tapi kobra ini baru kali ini dan semuanya kaget, termasuk pemilik rumah. Sambil tetap waspada, petugas juga minta warga tetap tenang dan segera melapor jika mendapatkan temuan reptil di kawasan permukiman mereka. Nah, yang masih jadi pertanyaan dan bikin ngeri nih sahabat, dari segini banyaknya penemuan anakan ular kobra, terus kira-kira induknya ada di mana ya? Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Nah, Bener kan Zra? Hujan bikin resah. jadi resah karena hujan bukan cuma gara-gara hati jadi galau ya. Gara-gara kobra pada muncul. Nggak cuma itu Zra. Hah? Emang Nggak apa cuma lagi? itu, ini gara-gara hujan nih ada pohon tumbang sampai nimpa ke sekolah di Banyuwangi Zra. Waduh, repot dong. Itu pada belajar di mana? Nah itu dia. Tuh lihat tuh. Tuh. Ah, kasihan amat. Kasian banget kan? Langsung aja deh kita lihat nih beritanya nih. Pohon tumbang cum. Mobil siji. Kebayang nggak sahabat? Lagi enak-enak belajar, tiba-tiba atap kelas bolong tertimpa pohon. Terus begitu ke parkiran, ada mobil yang ringsek, tertimpa pohon dan reruntuhan gedung. Nah, nasib apes ini terjadi di SMP Negeri 2 Serono Banyuwangi, Jawa Timur. Hujan berangin yang berlangsung Selasa pagi ternyata membawa musibah. Pohon beringin raksasa setinggi 30 meter yang ada di halaman sekolah tumbang. Yang jadi korban, ruang guru, ruang tata usaha, serta ruang kepala sekolah. Ketiga ruang ini hancur tertimpa pohon. Bahkan, mobil pribadi kepala sekolah yang sedang terparkir juga ikut tertimpa reruntuhan gedung dan pohon. Beruntung, tidak ada korban jiwa karena peristiwa ini terjadi saat sedang kegiatan belajar mengajar. Sebelum ambruk itu ada suara bunyi keretek pohon itu. Langsung ambruk seketika. Ada bangunan depan sekolah selasar sama mobil Pak Kepala sekolah tertimpa. Kondisi siswa dalam keadaan masih di dalam kelas, masih ujian dan juga guru-guru juga ada di dalam kelas. Alhamdulillah masih kosong di depan dan tidak ada korban jiwa. Petugas BPBD Banyuwangi langsung memotong pohon raksasa agar bisa dievakuasi. Atas insiden ini, sekolah menderita kerugian sekitar 300 juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galeh Mega, RTV. Jadi sepanjang hari ini kita sudah menyiapkan sejumlah berita yang terjadi. Dan ada dalam berita pilihan Zra. Alright, seperti biasa ada dua berita yang kami pilihkan ya. Berita pilihan pertama, ini ada Monkey Forest di Bali Zra. Oh, ini viral nih kemarin nih. Masih terkait dengan cuaca buruk. Cuaca buruk, betul sekali. Di mana ada pohon yang tumbang di sana ya. Betul, dan ada korban ya. Iya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan kelanjutan dari kasus AGS tadi ya. AGS alias UAS. UAS tadi ya di Mataram ya. Kita ke berita pilihan pertama dulu. Niat berwisata melepas penat dan lelah, tapi justru berujung petaka. Tidak ada dalam pikiran para wisatawan objek wisata Monkey Forest Gianyar, Bali, bahwa hari Selasa kemarin merupakan hari sial mereka. Saat hujan dan angin kencang, sudah ada tanda-tanda pohon tumbang di kawasan ini. Para wisatawan pun sempat berlari menyelamatkan diri. Tapi yang namanya bencana nggak ada yang bisa memprediksi. Seperti terlihat dalam CCTV, batang pohon yang ada di jalan keluar justru tumbang terlebih dulu. Akibat bencana ini, 2 orang tewas, 1 luka berat dan 2 luka ringan. 2 korban tewas ini adalah wisatawan mancanegara, 1 seorang wanita asal Prancis dan 1 lagi wanita berasal dari Korea Selatan.
Sedangkan korban luka merupakan warga negara Korea Selatan. Tercatat saat ini 2 orang dalam keadaan meninggal dunia dan 1 lagi dalam kondisi luka-luka. 3 korban evakuasi dan pembersihan area Pona Tumbang. Selanjutnya kami memerintahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini karena ada korban jiwa. Berdasarkan penyelidikan, pohon tumbang karena lapuk. Pohon-pohon yang bertumbangan pun sudah dibersihkan oleh pengelola. Saat ini jenazah kedua korban tewas masih berada di rumah sakit menunggu penjemputan oleh pihak keluarga mereka. Sedangkan korban patah tulang rusuk sudah dioperasi dan kini dalam perawatan. Monkey Forest Ubud ditutup untuk sementara dan untuk menghormati para korban, pengelola akan menggelar upacara pecaruan pada Kamis besok. Dari Gianyar, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, RTV. Ya, berikutnya kita ke BPIL yang kedua terkait dengan perkembangan kasusnya AGS alias Iwas ini ya. Dari Mataram, AGS alias Iwas ini melakukan rekonstruksi kejadian ya, Zra ya. Betul. Di mana banyak fakta-fakta baru yang terkuak. Kita lihat. Di tempat berbeda ya. Kita lihat. Polda Nusa Tenggara Barat akhirnya melakukan rekonstruksi kasus pelecehan seksual dengan tersangka Iwas Rabu pagi. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat, yakni di Taman Udayana dan Islamic Center di Kota Mataram, tempat di mana Iwas berkenalan dan ngobrol dengan korban. Dan 1 lokasi lagi adalah di homestay, tempat Iwas melecehkan korbannya. Selama rekonstruksi, ada sejumlah adegan Iwas bertemu dengan korban di Taman Udayana. Lalu ada adegan Iwas naik sepeda motor dibonceng oleh korban. Iwas bersama korban pergi ke homestay. Tiba di homestay, Iwas bersama korban memesan kamar. Namun, rekonstruksi di homestay berlangsung tertutup. Alasannya karena reka adegan di dalam kamar sangat terbatas dan sempit. Ada sejumlah fakta setelah rekonstruksi selesai dilakukan. Rekonstruksi yang dilakukan sebanyak 49 adegan, lebih banyak dibandingkan rencana awal 28 adegan. Dan fakta dalam rekonstruksi itu kuat dugaan saat ngobrol, Iwas memanipulasi korban sehingga korban mau bersama tersangka menuju ke homestay. Lalu, kamar yang digunakan Iwas dan korban di homestay adalah kamar yang sama, yaitu kamar nomor 6. Dan jumlah korban pelecehan seksual mencapai 15 orang. Dan rekonstruksi yang dilakukan adalah versi keterangan Iwas. Dan ditemukan ada perbedaan keterangan antara korban dan Iwas saat berada di homestay. Dan melalui pengacaranya, apa yang dilakukan Iwas bukan pelecehan seksual, melainkan suka sama suka. Jadi dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Itu adalah yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Argumen Agus tetap suka sama suka ya Pak? Oh ya jelas, itu suka sama suka. Nah, pertanyaannya, apakah hasil rekonstruksi versi Iwas ini akan meloloskannya dari kasus pelecehan seksual? Atau justru malah memberatkan? Menarik untuk ditunggu ya sahabat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sofiana, RTV.